قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin." Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabb kalian dan bertobatlah kepadanya, niscaya Allah akan turunkan hujan yang lebat dan Allah tambahkan kekuatan di atas kekuatan. Perhatikan, di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nikmat air sebelum nikmat kekuatan. Perhatikan. Dan sekali lagi saya katakan, bahasa Allah tajam. Allah sebutkan nikmat air sebelum nikmat kekuatan. Dan air tersebut, ma'asyiral muslimin, nikmat yang mahal. Nikmat yang mahal, terasa mahalnya di saat dia langka. Allah sebutkan air sebelum kekuatan, karena kekuatan tidak akan ada kalau seandainya air tidak ada sebelumnya. Apa kata Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-30? Kata Allah, "Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy." Dan kami jadikan dari air semua sesuatu yang hidup. Awalnya dari air. Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-50, "Fanzur ila athari rahmatillah kaifa yuhyil arda ba'da mautiha inna dzalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir." Maka perhatikanlah kepada bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Sungguhnya yang demikian menghidupkan yang telah mati, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah sebutkan suatu rahmatnya, yaitu rahmat air yang menghidupkan bumi setelah matinya. Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-18. Apa kata Allah? "Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin faskannahu fil ardh wa inna ala dhahabin bihi laqadirun." Dan kami telah turunkan dari langit air sesuai dengan keukurannya. Allahu Akbar. Dan itu benar. Kalau seandainya Allah turunkan air tersebut tidak sesuai dengan ukurannya, apa yang terjadi? Bisa banjir, bisa kekurangan. Bahkan para ulama sebutkan di antara kebesaran Allah, Allah turunkan butiran-butiran hujan dengan ukurannya. Dengan ukurannya. Coba kalau seandainya air hujan tersebut jatuh sebesar gelas. Subhanallah. Bahkan para ilmuwan mengatakan suatu keanehan dari turunnya air hujan yang turun dari ketinggian yang sangat tinggi, tapi begitu dia jatuh ke atas bumi, manusia tidak merasa sakit begitu diterpanya. Tapi kalau seandainya ada benda lain yang jatuh dengan ketinggian tersebut, maka akan mencelakakan penduduk bumi ini. Jatuh walaupun cuma air, tapi jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi. Itu adalah suatu benda yang sangat dahsyat sekali apabila menimpa manusia. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, pada setiap tetes air hujan ada malaikat yang Allah tugaskan untuk meletakkan di mana yang dikehendaki oleh Allah. Allahu Akbar. Setiap tetes air hujan. Allah berfirman dalam surat Al-Waqi'ah, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzn am nahnul munzilun." Apakah kamu tidak melihat kepada air yang kamu minumnya? Apakah kamu yang menurunkannya dari langit atau kami yang menurunkannya? Kata Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesaran Allah
Dan di sini kita mendapatkan suatu pelajaran penting. Air hujan adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar. Yang mungkin sering kita melupakannya. Sering kita menganggap remehnya karena hujan tersebut begitu sering datang mengguyuri kita. Tapi tatkala hujan terhalang turun, tatkala hujan telah mulai jarang datang, maka pada saat tersebutlah manusia baru sadar, manusia baru insaf begitu mahalnya nikmat hujan yang Allah turunkan. Maka pada saat tersebut banyak tangan-tangan yang terangkat kepada Allah, memohon diturunkan hujan. Berbulan-bulan lamanya hujan tidak turun, rusak kehidupan manusia. Muncul berbagai macam kesusahan, kesulitan, dan menetes pula banyak tetesan air mata. Lupa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin, telah menetapkan di atas kehidupan dunia ini sunnatullah, ketetapan Allah, la tabdila li kalimatillah, tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan bahwasanya sebab terjadinya suatu akibat di dunia ini ada dua hal. Sebab syar'iyyah dan sebab kauniyah. Sebab terjadinya suatu akibat di atas kehidupan ini disebabkan dua hal. Sebab secara syariat dan sebab secara alam nyata. Sebab secara alam nyata itu jelas. Mungkin manusia akan mengatakan hujan tidak turun karena terjadi angin yang berhembus ke sini, terjadi cuaca yang seperti ini, seperti itu. Itu cuma sebab kauniyah, sebab nyata. Tapi sebab secara syariat, apa sebabnya angin bertiup ke sana? Apa sebabnya yang pada tahun-tahun lalu hujan selalu datang, tahun ini tidak? Apa sebabnya? Maka di sini kita akan berbicara mengenai sebab syar'iyyah, sebab kenapa tidak turunnya hujan. Sebab kenapa tidak turunnya hujan. Ikhwati fillah azzakumullah, para ulama sebutkan intisari daripada ayat-ayat Al-Quran bahwasanya sebab tidak turunnya hujan yaitu tidak menerapkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Tidak menanamkan, mengamalkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dengan jelas dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-91. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Dua hal. Kalau seandainya penduduk negeri tersebut beriman, pertama bertakwa, kedua la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka niscaya kami akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, akan tapi mereka mendustakannya. Mendustakan di sini bukan memungkiri keberadaannya saja, tidak, tapi tidak mensyukuri nikmatnya, tidak mempergunakan untuk ketaatan. Semuanya adalah bentuk kedustaan. Maka kami siksa mereka dengan apa yang telah mereka perbuat. Maka ikhwati fillah azakumullah, ini janji Allah. Tatkala suatu umat bertakwa kepada Allah, maka keberkahan itu turun dari langit dan dari bumi. Itu kita perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min." Tidak datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Maka kalau seandainya kita melihat bagaimana pada zaman dahulu, mungkin kita teringat indahnya negeri, indahnya tumbuh-tumbuhan, indahnya air, indahnya sungai, indahnya udara dan segala macam. Iya apa bukan? Ya. Kemudian makin lama makin jelek, makin lama makin jelek. Seperti itu. Seperti itu ikhwah sekalian azakumullah. Allah cabut keberkahan tatkala mereka tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab
penghalang turunnya hujan. Kemudian di antaranya juga para ulama, sepanjang penelitian saya yang sedikit, mereka mengungkapkan dengan beberapa ungkapan. Tapi di antara ungkapan para ulama rahimahumullah, yaitu tersebarnya, di antara sebab turunnya hujan yang kedua, yaitu tersebarnya kezaliman. Tersebarnya kezaliman. Dan hilangnya kasih sayang sesama makhluk. Hilangnya kasih sayang sesama makhluk. Tersebarnya kezaliman. Dan sebesar-besarnya kezaliman adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang nyata. Kesyirikan apabila dia muncul, rusaklah negeri. Rusaklah negeri. Sungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hajar Aswad diturunkan oleh Allah dalam keadaan putih. Dalam keadaan putih. Hajar Aswad yang kita lihat di dekat Ka'bah, di Ka'bah itu awalnya putih. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasawwadahu dzunubu bani Adam. Lalu Hajar Aswad tersebut berubah hitam disebabkan dosanya anak Adam. Kemudian ikhwati fillah azzakumullah, tersebarnya kezaliman. Allah berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-102, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah bagaimana Rabb kamu menyiksa apabila Allah menyiksa suatu kaum tatkala kaum tersebut berbuat kezaliman. Kezaliman, perzinaan, pencurian, kesyirikan, perusakan dalam dunia, perusakan dalam agama dengan bid'ah. Semuanya penyebab terhalangnya hujan dari langit. Kemudian ikhwati fillah, hilangnya kasih sayang sesama manusia. Hilangnya kasih sayang sesama manusia penyebab tidak turunnya hujan. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan tatkala manusia menyayangi penduduk bumi, maka penduduk langit akan menyayanginya. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi siapa yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh yang ada di langit. Tatkala yang di bumi tidak disayangi, maka yang di langit pun tidak menyayangi kita, maka hujan pun dihalang kita daripadanya. Hujan pun tidak Allah turunkan dari langit. Kasih sayang sirna, sehingga seseorang berbuat tanpa memikirkan orang lain, ingin mendapatkan keuntungan yang besar, membersihkan lahan kebunnya yang berhektar, maka dia ambil jalan pintas. Hidupkan api, nyalakan api, terbakarlah. Yang terfikir di benaknya, dia mendapatkan keuntungan dunia. Dia tidak menyayangi anak kecil yang menangis, merontah, tersiksa. Dia tidak memikirkan orang-orang tua. Dia tidak memikirkan bagaimana hewan-hewan yang terbakar, burung-burung yang berterbangan. Subhanallah, hilang itu semua. Dan tidaklah itu hilang sebelumnya, kecuali telah hilang sifat penyayang dari dirinya. Sifat penyayang yang tersebut yang telah dicabut dari dirinya, sehingga dia pun tidak menyayangi manusia lain, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyayanginya pula. Kemudian ikhwati fillah azzakumullah, di antara sebab tidak turunnya hujan yang paling besar dan paling khusus, yang paling besar dan paling khusus, yaitu tidak menunaikan zakat. Tidak menunaikan zakat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral muhajirin, wahai para muhajirin, khamsun idza btulitum bihin wa'udzu billahi an tudrikuhun." Ada 5 perkara yang apabila menimpa kalian, dan semoga aku memohon perlindungan kepada Allah, kalian tidak mendapatkannya.
Ada 5 perkara musibah besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa 5 perkara tersebut? Kata Rasulullah yang pertama, lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah muncul suatu perbuatan keji, sesuatu kekejian terang-terangan di suatu kaum. Perbuatan keji kemudian muncul terang-terangan, bebas tampil. Illa fasha fihim at-ta'un, kecuali akan muncul penyakit ta'un dan muncul penyakit-penyakit yang tidak pernah ada pada umat-umat sebelumnya. Masya Allah. Kalau kita berbicara dengan para dokter, dan para dokter yang hadir di sini mungkin bisa menjadi saksi betapa banyak pada zaman sekarang ini virus-virus bermunculan yang tidak ada pada umat sebelumnya. Penyakit-penyakit semua orang bisa mengetahuinya. Banyak penyakit-penyakit aneh yang tidak ada pada sebelumnya. Bahkan para ahli medis menunjukkan virus banyak bermunculan. Allahu Akbar. Itu tidak lain, tidak bukan ikhwati fillah, disebabkan karena ada kekejian yang muncul terang-terangan. Zina, pencurian, liwat, lesbi, dan lain-lain sebagainya. Kalaulah pada zaman dahulu ditutup-tutupi, disembunyi-sembunyikan, sekarang terang-terangan, maka tunggulah janji Allah. Tunggulah janji Allah, akan terjadi hal ini. Akan muncul penyakit-penyakit yang tidak pernah ada pada sebelumnya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis sinin wa shiddatil maunah wa jawris sultan alaihim. Dan tidaklah manusia mengurangi timbangan dan takaran kecuali mereka akan ditimpa paceklik, beratnya ekonomi, dan zalimnya pemimpin. Allah Akbar. 3 hal disebabkan satu hal, mengurangi timbangan. Para ulama sebutkan di antara makna mengurangi timbangan di sini itu segala macam bentuk pencurian, korupsi, dan yang sejenisnya. Apabila itu telah muncul, telah tersebar, maka tunggulah apa yang telah dijanjikan oleh Allah, paceklik. Beratnya ekonomi, para pedagang mengeluhkan sepinya para pembeli, padahal tidak ada yang berubah dari gaji para pembeli. Terasa berat semuanya, hidup makin susah semuanya. Kemudian pemimpin-pemimpin yang zalim melakukan kezaliman dan mereka merasakannya. Semuanya disebabkan karena dosa, mengambil harta yang bukan haknya, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, dan itu telah ketetapan Allah dan tidak mungkin manusia bisa lepas darinya. Ketetapan Allah dan tidak akan mungkin manusia bisa lepas darinya. Para ulama sebutkan di antara makna yang kedua ini termasuk terhalangnya air hujan, karena paceklik, susahnya hidup, di antaranya tidak turunnya hujan. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yamna'u zakat amwalihim illa muni'ul qatr minas sama' walaula al-bahaim lam yumtaru. Dan tidaklah mereka menghalangi membayar zakat, tidak mau membayar zakat, zakat fitr, zakat mal, kecuali mereka terhalangi daripada tetesan hujan, terhalangi oleh tetesan hujan. Kalaulah bukan karena hewan ternak, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan air hujan. Allahu Akbar. Kata para ulama rahimahumullah, perhatikan ikhwati fillah,
Betapa banyak manusia pada zaman sekarang ini, kalaulah dilihat dari kekayaannya, maka sudah sepantasnya mereka membayar zakat. Dan kalaulah seandainya orang-orang kaya di negeri ini membayar zakat mereka sebagaimana mestinya, maka akan berubah wajah ekonomi manusia pada saat sekarang ini. Kekayaan berlimpah ruah. Sementara Allah tidaklah meminta daripada harta mereka kecuali sangat sedikit sekali, 2,5% per 1/40. Sangat kecil sekali dari harta yang mereka tidak pergunakan buat makan, buat minum, buat tempat tinggal, buat menunggangi, dan buat pencaharian mereka. Keluarkan. Dan itu pun kalau seandainya sudah terpendam selama 1 tahun lamanya. Hala alaihimul haul. Tapi manusia selalu cinta kepada harta. Bakhil, pelit. Sehingga Allah halangi turunnya air hujan. Kalaulah bukan karena hewan ternak, kata Rasulullah, maka mereka tidak akan menebarkan hujan. Jadi kalau seandainya ada hujan turun, itu karena kasih sayang Allah kepada hewan ternak, bukan kepada mereka. Kata para ulama, maka pada saat seperti ini hewan ternak lebih afdal daripada mereka. Wal'iyadhu billah. Ikhwati fillah, azakumullah. Ini sebab yang sangat jelas sekali, yang sangat erat sekali kaitannya dengan tidak turunnya hujan. Al-Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah mengatakan, innal bahaim tal'an usata bani Adam idza ishtaddat as-sanah wa amsak al-matar wa taqul hadha bi syu'mi ma'siyati bani Adam. Sungguhnya hewan ternak melaknat, Allahu Akbar, melaknat para pelaku dosa dari kalangan anak Adam apabila musim kemarau datang melanda, dan apabila hujan tidak turun juga, maka mereka mengatakan ini disebabkan karena dosanya anak Adam. Berkata Ikrimah, dawabul ard wa hawamuha hatta al-khanafis wal aqarib yaqulun muni'na al-matar bi dhunubi bani Adam. Berkata Imam Ikrimah rahimahullah ta'ala, binatang melata, bahkan binatang yang berbisa, sampai kelelawar, sampai kalajengking, semuanya mengatakan kami terhalang dari hujan disebabkan karena dosanya anak Adam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah memberikan perumpamaan suatu negeri yang aman, yang tenang, yang rezekinya datang berlimpah luas dari segala penjuru. Fakafarat bi an'amillah. Lalu negeri tersebut kufur dengan nikmat Allah, tidak mempergunakan nikmat untuk ketaatan, mempergunakan nikmat untuk kemaksiatan, tidak taat kepada Allah. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf. Maka Allah cicipkan kepada mereka, rasakan kepada mereka. Ingat bahasa Allah tajam. Libasal ju'i wal khauf. Pakaian lapar dan pakaian takut. Allah pergunakan bahasa pakaian. Yang namanya pakaian itu gimana dengan kita? Nempel. Jadi Allah azabkan, Allah rasakan kepada mereka suatu azab yang selalu menempel dengan mereka. Azab apa? Azab lapar dan azab takut. Siksaan yang luar biasa. Dan Allah berkata, bima kanu yasna'un, yang demikian karena disebabkan apa yang telah mereka perbuat. Maka ikhwati fillah azakumullah, solusi satu-satunya untuk selamat daripada kemarau tersebut yaitu dengan bertobat kepada Allah, meninggalkan dosa. Sebagaimana surat Hud ayat yang ke-52 ini menerangkan kepada kita, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Berbanyaklah permohonan ampun dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak mohon ampun dan bertobat kepada Allah. Apa yang menghalangi kita di saat kemarau panjang ini kita beristighfar? Perbanyak istighfar di saat kita berjalan, astagfirullah, astagfirullah.
Allah Subhanahu wa taala bisa saja menimpakan azab kepada suatu kaum akibat kejahatan sebagian daripada mereka. Allah bisa saja menimpakan suatu azab kepada suatu kaum akibat sebagian ulah mereka. Ulah sebagian mereka. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada suatu fitnah yang tidak menimpa orang zalim saja di antara kamu. Semuanya akan tertimpa. Maka mau tidak mau kita yang sadar, kita memperbanyak ampunan kepada Allah. Perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.